lagi sama aku di Melinai Channel. Yeay. Hari ini aku mau ke stasiun jemput Mas Bojo. Sebenarnya aku mau jalan ke sana, tapi kata bos aku dianterin aja, pulangnya aja jalan. Ya udah deh. Ini kita udah di jalan mau OTW ke stasiun. Jadi bos aku tuh beneran baik banget dia orangnya mah. Aku nggak tahu lagi harus berkata apa. Dan seperti biasa malam minggu aku mau masak buat mereka. Kebetulan suamiku datang, jadi dia mau bantuin aku masak. Ini udah sampai. Bye bye. Oke, aku mau langsung aja ke atas karena katanya dia udah nyampe. Tapi pas aku lihat di depan stasiun tuh nggak ada orang. Dia di mana coba? Ya udah, nanti kita coba lihat ke atas ya, siapa tahu dia lewat pintu belakang. Dan ini aku mau langsung ke atas cari dia. Dan ini dia, ternyata beneran tadi dia ke pintu belakang, pantesan aja nggak ketemu. Oke, lanjut, kita mau langsung pulang. Sebenarnya aku mau jalan kaki, tapi kasihan pasti dia capek, jadi aku mutusin buat naik bis aja. Dan ini dia dapur tempur aku setiap malam minggu, sendirian masak di sini, masak beberapa menu. Sumpah itu capek banget. Tapi kali ini karena ada Mas Bojo, jadi dia mau bantuin aku masak. Tapi sebelum itu aku mau bikinin dia kopi sama mie buat dia makan karena kayaknya dia lapar. Sambil nungguin aku masak mie-nya sama buat kopinya, dia mau nyiapin bumbu-bumbu kayak cabai, bawang putih, bawang merah, itu kan yang paling lama ngupasinya. Jadi dia nyiapin dulu. Dan sementara aku ngeluarin belanjaan tadi pagi, sama dia juga bantuin aku belanja. Karena tadi pagi aku nggak sempet ke toko Indo, jadi bumbu yang buat masak nggak nemu. Ups, maaf ya teman-teman, ada kejadian yang sedikit membuat kalau dia lagi pengen ngerokok tuh suka kayak gitu, manja-manja gitu biar dicariin asbak. Soalnya kan di rumah ini nggak ada yang ngerokok gitu, jadi nggak ada asbak buat ngerokok. Jadi tadi aku ambilin air, tak taruh di gelas kecil, terus buat dia buang batang rokok. Oke, lanjut. Dia udah ada kopi, udah bisa ngerokok. Lanjut aku mau bikinin mie buat dia makan, tapi sebelumnya aku mau ganti baju dulu deh kayaknya. Pakai baju ini nggak banget. Oke, setelah dia kopinya udah, terus asbaknya juga udah aku siapin, aku juga udah ganti baju. Dan ini aku lagi keluarin belanjaan yang dia beli dari Indek. Indek tuh kayak warung Indo gitu. Terus dia juga bawain ulekan. Duh, baik banget deh suami satu ini.
Jadi ini tuh aku lagi nungguin mie-nya mateng buat dia makan, karena kasihan dari tadi siang dia belum makan. Terus dia lagi ngirisin tempe, karena hari ini dia mau masak tempe buat bos aku. Kira-kira bos aku suka nggak ya? Tonton terus videonya pokoknya, nanti kalian bakal lihat ekspresi mereka itu pas makan tempe tuh kayak gimana. Ramai banget pokoknya satu rumah. Nah ini videonya aku cepetin karena pas ini kita repot banget. Terus aku mau nyiapin mie-nya udah mateng buat dia makan. Terus dia juga kayaknya udah mau kelar tempenya, jadi biarin dia makan dulu. Sebelum dia makan katanya dia mau ngulek bumbu buat tempe dulu, jadi nanti pas mau digoreng tempenya udah gurih. Dan selanjutnya ini aku mau nyiapin nasi kuning, karena bos aku sama yang lain tuh suka banget nasi kuning. Ini aku nasi kuningnya pakai bumbu racik ikan goreng, sumpah ini enak banget. Terus ditambahin serai, ditambahin daun salam, terus kasih santan sedikit sama garam sedikit. Duh itu bener-bener enak banget. Aku ngelihatnya dari nggak tahu TikTok siapa, lupa. Oh ya maaf ya teman-teman, di sini tuh agak berisik soalnya belakang rumah pas itu rel kereta api gitu. Jadi berisik banget beneran. Akhirnya dia bisa makan mie, keburu dingin itu mie-nya. Aduh sayang. Dan aku lupa nyiapin sendok buat dia makan. Aduh istri macam apa aku ini. Oke, kamu lanjut makan dulu ya sayang. Duduk dong, masa berdiri. Itu kan ada kursi sebelah kamu. Ih dasar. Nah akhirnya dia duduk juga. Terus ini aku tadi nasi kuningnya itu aku taruh di rice cooker. Aku masaknya di rice cooker bukan di Tienko ya, karena lebih gampang aja gitu. Dan lanjut aku mau nyiapin daging sapi yang buat rendang, karena hari ini kita masak rendang sapi juga. Aduh pokoknya best banget deh hari ini. Jadi daging sapinya ini aku iris tipis-tipis gitu biar nanti dia masaknya enak, karena yang mau masak rendangnya itu dia. Oke, lanjut. Ini udah gelap di luar, kalian lihat itu jendela berubah jadi gelap kan. Dan ini kita mau mulai masak karena dia juga udah habis makan. Langsung aku mau blender bumbu rendangnya, karena katanya dia mau masak rendangnya dulu. Oke, kameranya aku taruh di sini biar kalian juga bisa lihat suamiku lagi beraksi. Aduh, ini panci ngalang-ngalangin itu. Ya, itu bener. Oke, kita lihat dia masak. Aku juga mau masak, tapi di sini aku bantuin dia dulu. Ya, kayak asistennya gitulah. Dikit sengkin ya kan ya.
dong, jadi merah sengaja. Nah ini sambil nunggu dia masak rendang, aku mau motong ayam karena aku mau masak kuah ayam khas Taiwan, po pi la jiao tang. Itu kayak cabai hijau, kalengan, terus dalamnya itu kayak ada kuahnya gitu. Jadi aku pakai itu buat masak kuah ayam gitu. Itu rasanya enak banget. Kalian yang udah lama di Taiwan pasti tahu. Dan lanjut lagi sambil nungguin kuah ayamnya mateng, aku mau lanjut masak telur ayam karena telur ayamnya aku mau bikin balado. Yap, hari ini kita juga masak balado telur kentang. Dan di sini kuah ayamnya aku itu belum matang, cuma aku turunin dulu karena dia mau bikin itu kelapa, bukan bikin apa sih namanya, sangrai. Jadi kelapa parutnya itu disangrai dulu buat nanti dimasukin ke si rendangnya itu. Dan di sini tuh kita bener-bener sibuk banget karena kompor 3 itu nyala semuanya. Jadi ya kita nggak kalau ada kamera di sini. Jadi kita bener-bener fokus ke masaknya. Nah ini lanjut aku mau blender bumbu yang buat baladonya seperti biasa. Suamiku terus yang nakerin bumbunya karena aku tuh nggak bisa masak sebenarnya aku tuh. Terus selesai telurnya udah mateng, lanjut aku mau goreng ikan. Jadi ikannya itu aku mau goreng dulu, baru nanti aku masak lagi sama paprika merah, hijau, sama kuning, terus ditambahin bawang bombay, tambahin saus tomat, jadi kayak asam manis kayak gitu. Karena rendangnya pedas, terus baladonya pedas, jadi aku bikinin ikan yang saus asam manis. Nah ini rendangnya udah mateng deh kayaknya. Aduh beneran ini aromanya tuh enak banget, aku sampai ngiler. Ternyata belum, katanya kelapa parutnya belum ditambahin. Kalau nanti kelapa parutnya udah ditambahin, yang disangrai tadi aromanya malah tambah wangi lagi gitu katanya. Nah ini dimasukin ke rendangnya. Dan aku sibuk goreng ikannya kan aku pakai tepung gitu, jadi digorengnya pakai tepung biar gak ambiar. Dan di sini tuh beneran perut aku tuh kruyuk gitu tahu. Aduh aku jadi lapar. Nah ini dia suruh nyobain aku, katanya ini udah mateng. Terus beneran pas aku cobain tuh ini bener-bener kayak rendang yang apa sih, pokoknya bener-bener kayak rendang gitu loh, yang ada serat kelapanya, serat lagi apa sih nggak tau lah pokoknya. Duh sumpah ini tuh enak banget. Aduh jadi makin sayang aku sama suamiku. Oke ini aku suruh suamiku untuk angkat sekarang karena nanti kalau semakin lama kan semakin nggak ada itu kuahnya, karena nanti pas mereka datang tuh mau dipanasin lagi. Soalnya mereka datangnya itu jam 8-an lah. Jadi kan nanti pas dipanasin masih oke. Kadang yang seneng masak udang nanti belum enggak. Setengahnya yang kuahin. Nah ini ikannya udah mateng, aku angkat, dan rendangnya juga udah mateng. Terus aku mau lanjut masak kuah ayam. Kuah ayamnya tadi kan belum mateng sempurna tuh, jadi ini mau aku masak lagi karena bumbunya belum masuk semuanya. Ini dia mau ngambilin sedikit buat kita makan nanti.
bukan kita makan sih sebenarnya, kita icipin gitu loh, karena kan nggak enak kalau langsung nyomot di situ kan, ini kan buat pas kita makan gitu. Jadi aku nyuruh dia ngambil piring yang kecil nanti buat kita nyobain. Ini aku goreng ikannya udah selesai, jadi tinggal nunggu matangnya. Terus aku lanjut nyuci wajannya dulu karena dia mau masak balado. Kan dia nggak pakai celemek ya. Jadi aku aja yang nyuci. Takutnya nanti baju sama celananya kotor. Jadi aku nyuciin. Terus lanjut ya dia bantuin aku goreng ikan. Karena abis ini dia mau goreng telur, karena aku nggak berani goreng telurnya karena takut meledak itu minyak, aduh menakutkan. Nah di sini aku lagi ngicipin nasi kuning karena kebetulan nasi kuningnya udah mateng. Terus aku suruh dia ngicipin, katanya udah gurih. Ya udah. Terus aku sebenarnya mau ngasih nasi kuning ke rendangnya tadi, tapi suami bilang dia udah kenyang. Ya udah, aku ngicipin dagingnya aja deh. Oke lanjut yang goreng-goreng jadi suamiku. Tuh telurnya aku udah kasih ke dia. Dan aku mau nyuci si wajan gede ini buat dia masak balado. Oke, udah selesai dicuci. Seperti biasa, aku sebagai asistennya mau nyiapin bumbu-bumbunya nanti yang mau masak sama dia. Kayak ini, bumbu balado, garam, gula, micin, apalagi nih. Pokoknya aku siapin di sebelah dia, jadi dia nanti nggak keteteran. Terus dilanjut aku mau nyiapin sayur yang buat nanti aku oseng. Jadi menunya itu harus ada daging, sayur 2 macem sama kuah. Dagingnya itu 1 daging ayam. Terus sebenarnya kalau udah ada daging sapi nggak perlu daging ayam. Terus sama ikan itu wajib. Pokoknya menunya itu ada 6 apa berapa tuh. Terus nanti ada gorengannya gitu. Jadi lengkap semuanya. Nah, di sini aku mau sedikit sharing ke kalian tentang partner hidup. Kalian udah nemu partner hidup kalian belum sih? dulu ya. Dulu aku mikirnya partner hidup itu nggak ada. Yang ada itu ya diri kita sendiri gitu. Partner hidup itu ya diri kita sendiri gitu loh. Ada apa-apa ya kita yang susah ya bangun diri kita sendiri. Terus kalau misalnya ada senang, ada susah, kita juga sendiri yang ngerasain. Tapi semua itu dipatahkan oleh suamiku. Ya, dia benar-benar jadi partner hidup aku. Bukan partner lagi ya, pelengkap, benar-benar pelengkap gitu loh. Kalau istilahnya dulu aku tuh jalannya pincang, sekarang tuh nggak pincang lagi karena ada dia. Contoh kecilnya kayak gini, masak. Aku tuh nggak bisa masak. Di keluarga aku ya, mamaku tuh pinter masak. Nenek aku semuanya, mbahku semuanya tuh bisa masak. Terus adikku 2 juga bisa masak. Aku sendiri yang nggak bisa masak. Bapakku juga bisa masak. Jadi aku mikirnya dipersunting sama laki-laki yang jago masak itu hal yang luar biasa banget. Karena aku dulunya nggak pernah mikir mau dapet laki-laki yang gimana gitu, enggak. Soalnya aku juga masih trauma dulunya gitu, jadi nggak pengen nikah lagi. Tapi pelan-pelan diyakinin sama dia kalau dia itu bisa selalu ada buat aku, dan itu dibuktiin sama dia, kesabarannya, terus kesolehannya, pokoknya semuanya di dia itu aku bener-bener melengkapi kekuranganku banget, karena aku banyak kurangnya ya. Jadi ya gitu. Kalau kalian udah nemu partner hidup kalian, jaga baik-baik hubungan kalian. Kalau misalnya yang satu dingin, yang satu harus rame, itu kayak komunikasi itu penting banget. Bukan berarti teleponan setiap hari, enggak. Komunikasi itu bukan dalam hal hanya lewat HP aja, enggak ya.
kita tuh ngobrol satu sama lain, sukanya apa, nggak sukanya apa, terus kurangnya di mana gitu, saling melengkapi gitu loh. Jadi pas kalian udah klik, bener-bener dijaga hubungan kalian, karena menurut aku menjaga hubungan itu lebih susah daripada membangunnya gitu loh. Membangunnya itu ya kita bisa bareng-bareng, tapi menjaganya itu kalau kitanya nggak klik, nggak bener-bener klik, itu susah banget. Terus apa ya segitu aja deh cerita aku, dan kita lanjut di part 2 ya, karena di part 2 ada yang lebih seru lagi nih.